Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan na'imin. Ashhadu an la ilaha illallah Rabbuna Rabbul arsyil azim. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Sayyidina Sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat hidup ini, dipanjangkan umur kita, Ramadan kita temukan lagi untuk membersihkan, mensucikan diri kita, sekaligus mengendalikan musuh terberat yang ada dalam kehidupan dunia ini, yaitu hawa nafsu kita sendiri. Mudah-mudahan dengan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, Allah tuntun kita dan kelak akan kembali dalam keadaan suci bersih dan dimuliakan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat tarawih yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini dalam Sahih Muslim disebut, siapa yang melaksanakan ibadah umroh maka dia mendapat pahala haji. Umroh itu hukumnya sunnah, haji hukumnya wajib. Dalam hadis yang lain disebut bahwa amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan, dinaikkan derajatnya menjadi ibadah wajib. Maka siapapun di antara kita yang mungkin pernah meninggalkan sholat 5 waktu, ada yang umur 50 tahun, 40 tahun, tak terhitung udah berapa sholat 5 waktu yang kita tinggalkan, maka bulan suci Ramadan ini dah alat penambal terbaik dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sebab sholat 5 waktu kita ini kitabam mauquta. Kata ulama, kitab mauquta itu dicatat, diabsen, dituliskan dari kata-kata seolah-olah kalau kita masuk kerja kantor atau kuliah ada catatan absen online-nya. Kalau kita tidak hadir kosong. Nah, sholat 5 waktu itu seumpama seperti itu. Kalau sholat kita tidak laksanakan, kosong, banyak absen, banyak tak hadir, maka hisab yang akan kita terima itu sangat dahsyat, sangat menyakitkan. Aisyah mengatakan, apabila seseorang sholatnya sudah benar, maka hisabnya mudah, hisab yasiro, kata Allah. Tapi apabila sholatnya rusak, maka hisabnya menjadi berat. Itulah sebabnya mengapa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, awwalu ma yuhasabu bihil abd salatuh. Yang pertama sekali dihisab bagi seorang hamba, orang beriman, adalah sholatnya. Fa'in sahhat faqad aflaha wa anjah. Kalau sholatnya benar, bagus, maka dia beruntung, dia sukses. Lalu kita munculkan pertanyaan, kenapa sholat ini menjadi tiang agama? Kalau dia bagus, maka baguslah seluruh amal kita. Karena sholat itu sesungguhnya, ma'asyiral muslimin, yang dilakukan dengan benar, dia akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Dia mampu memproteksi diri kita, mencegah diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Tapi ustadz, masih banyaknya orang sholat ke masjid, tapi buat jahat juga. Ya, kadang-kadang masih mau ngambil uang negara, korupsi, kadang-kadang juga menipu orang lain, kadang masih minum khamar. Ke masjid juga aja dia ustaz, walaupun gak sering-sering kali. Ma'asyiral muslimin, Nabi memberikan isyarat, la solata liman lam tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebenarnya orang yang belum tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, ini sebenarnya sholatnya tidak benar. Jadi sholat yang bagaimana yang benar, yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar? Perhatikanlah bahasa Nabi dalam hadis lain, anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah, beribadah, terutama sholat, kau menyembah Allah
ka seperti, anna sungguh-sungguh benar-benar, tarahu engkau seperti benar-benar sungguh-sungguh melihatnya. Jika engkau tak mampu, fa innahu yarak, rasakan bahwa engkau sedang diperhatikannya, dilihat oleh Allah. Maka sesungguhnya solat yang benar itu adalah solat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan solat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah solat yang ketika kita solat, kita seperti benar-benar melihat Allah atau merasa diperhatikan Allah. Maka ketika kita keluar dari solat, ya, terbentuk karena seringnya kita sholat tadi, terbiasanya kita merasa seperti benar-benar menyaksikan Allah atau seperti disaksikan, diperhatikan Allah. Terbiasa kalbu kita dengan sholat, terbentuklah rasa seperti itu. Begitu kita keluar dari masjid, kita merasa diperhatikan Allah. Begitu kita merasa diperhatikan Allah, kita gak mau buat maksiat lagi, tak berani. Sedangkan polisi aja razia, memperhatikan kita gak berani neko-neko. Naik motor gak berani kita lepas helm. Naik mobil, tengok platnya sudah udah mati, sudah mulai gemetaran kita kan, tak punya SIM pula. Karena dirazia, diperhatikan sama polisi, petugas. Ini yang perhatikan kita Allah, yang gak berani. Inilah yang dimaksud dengan sholat yang mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika seorang ada yang mencuri, tapi dia masih rajin sholat tahajud, rajin, masih mencuri. Lalu kata Nabi SAW, dilaporkannya Rasul si fulan itu masih mencuri, itu kan gimana itu? Tapi masih rajin sholat. Kata Nabi, satamna'uhu sholatuh, perhatikan nanti sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Nanti dia akan tobat sendiri, dia akan punya rasa menyesal ya. Tapi orang yang tidak punya iman, tidak pernah dekat dengan Allah, tidak ada rasa menyesal. Apalagi dilepasnya sholatnya seluruhnya, maka semakin hancurlah dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita disuruh Allah puasa? Untuk apa kita puasa ini? Salah satu hikmah terdalam dari puasa ini adalah bahwa di dalam diri kita ada sebuah makhluk yang sangat dahsyat kekuatannya, yang bisa dengan gampang menghancurkan diri kita, yaitu hawa nafsu. Nabi dalam hadis sahih mengatakan, Abdulul jihad, jihad dan nafs wa hawa. Jihad yang paling agung itu, yang paling abdul itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka ketika walaupun ada ulama mengatakan hadisnya lemah, Nabi mengatakan habis perang Badar, roja'na ila jihadil asghar ila jihadil akbar, minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru selesai melaksanakan jihad kecil menghadap jihad besar. Sahabat kan kaget. Emang ada lagi jihad yang lebih besar dari sini ya Rasul? Ada, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Maka melawan hawa nafsu ini, mengendalikan hawa nafsu ini jihad paling besar. Kenapa orang bisa jahat? Jawabannya karena hawa nafsu. Kenapa pertalite bisa berubah jadi pertamax? Tidak ada orang yang memaksanya. Ia karena hawa nafsu. Itu semua karena hawa nafsu. Semua orang jahat itu berawal dari hawa nafsu. Karena setan, Ustaz, setan itu tidak kuat godaannya, dia hanya bisik-bisik saja, mengkompor-kompori. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia itu hanya buat was-was, bisik-bisik. Wa iza, apabila kamu disentuh atau dibisikkan oleh setan, yadzaghanna syaitan, fasta'iz billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadatis syaitin. Maka setan terbentang, bisikan hilang. Tapi hawa nafsu, dia tidak hanya berbisik, dia menarik, bahkan kadang memaksa. Tuh lihat tuh cewek cakep tuh, mulus kan, kebuka auratnya, kelihatan. Kita tutup mata kita, rugi lihat aja kata, dipaksa aja kita. Itulah hawa nafsu. Dia tidak pernah mengenal kalah, dan dia berada di dalam diri kita, tidak di luar. Nah, maka seseorang itu, kata ulama, bisa ditaklukkan setan sekalipun sebenarnya itu karena hawa nafsu. Bukan karena setan itu sendiri. Setan tak kuat, tak bisa memaksa.
Ya, maka dalam Quran terjadi dialog antara orang durhaka dengan setan. Orang yang durhaka masuk neraka bilang, ya Allah ini dulu yang godain kami ini masuk neraka ini. Apa jawab setan nama iblis? Enak aja lu yang mau, gua kan cuma ngajak doang. Gua kan gak bisa maksa. Sebab kalau setan bisa memaksa kita, wa mastukrihu alaih, kita tidak akan berbuat dosa. Kenapa? Kita terpaksa. Seorang wanita yang terpaksa diperkosa, dia tidak mau, tapi diperkosa terpaksa, dia tidak berdosa. Seorang tentara masuk ke hutan, makanan tidak ada habis, yang hanya ada babi hutan, dia sembelih babi hutan, dia makan sekedarnya, tidak berdosa. Kondisi terpaksa. Setan nggak bisa bangsa kita. Jadi jangan terlalu banyak nyalahin setan, salahin diri kita sendiri. Ya. Bahkan kalau kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita, setan itu wasul silatis syayatin. Setan itu seperti terbelenggu, nggak bisa buat apa-apa. Maka zikir terbaik itu adalah zikir diam. Zikir diam itu apa? Hawa nafsu ditenangkan. Hawa nafsu tidak berkeinginan apapun kecuali Allah. Seperti Sunan Kalijogo, dia duduk diam dekat kali. Dia tidak ingin apapun, hanya Allah saja di hatinya. Allah saja. Setan bisa nggak goda? Nggak bisa. Dia sulsilat, dia terbelenggu. Maka bulan Ramadan ini bulan puasa, setan terbelenggu kata Nabi. Kenapa? Mau digoda ngapain? Mau digoda dia minum, dia juga puasa. Mau digoda lihat cewek cakep, dia nggak berkeinginan. Mau digoda korupsi, hatinya juga ke Allah aja, nggak ada keinginan apa-apa. Mau digoda gimana? Setan bingung, dia putus asa. Maka dia terbelenggu, tidak bisa buat apa-apa. Orang terbelenggu itu nggak bisa buat apa-apa, dia kan namanya terbelenggu. Setan nggak bisa buat apa-apa. Tapi begitu hawa nafsu kita punya keinginan, barulah setan bertindak. Apa kata hawa nafsu kita? Hawa nafsu kita bilang ke kolbu kita, ini udah mau lebaran nih, ini mobilnya udah 15 tahun, harus tukar lah. Mau pulang kampung, masa mobilnya ini aja, nanti takutnya jalan rusak lagi. Muncul keinginan hawa nafsu. Lalu setan ngomong apa? Baru masuk setan. Itu mantap tuh. Di kantor tuh masih ada 500 juta itu. 4 aja. Ngomong setan. Baru dia masuk. Tapi kalau kita tidak berkeinginan, setan gak bisa masuk. Setan gak bisa goda kita. Gak bisa dia goda kita. Tapi begitu muncul keinginan hawa nafsu, situlah dia masuk. Ambat aja. Ntar kalau ketahuan kembaliin. Kalau gak ketahuan ya syukur-syukur katanya. Ya kalau ketahuan ke PK ya kembaliin, kalau nggak ketahuan ya ambat aja. Begitulah bisikan setan itu. Ya. Maka zikir terbaik itu adalah zikir kosong, zikir tawakal, zikir kembali ke zero, kosong. Dia tenang, tidak berkeinginan apapun. 1 detik kita kosong kolbu kita selain daripada Allah, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Di ruh kita, di kolbu kita, walaupun 1 detik. Karena lintasan hati, lintasan pikiran itu bisa 1 hari bisa ribuan. Lintasan pikiran dan lintasan hati kita berkecamuk. Lintasan-lintasan itulah nanti yang dibaca oleh setan. Terbaca dia. Begitu kita munculkan keinginan, maka berbisiklah setan. Tapi apabila kita mengosongkan diri selain Allah, kita akan merasa tenang. Setan pun bingung, dia tidak bisa goda lagi. Inilah kenapa kita disuruh melatih diri berpuasa, dan puasa itu juga bisa membersihkan kolbu kita dari godaan setan, godaan hawa nafsu. Apabila hawa nafsu sudah tunduk, maka setan pun akan tunduk dengan sendirinya. Tapi apabila hawa nafsu kita tidak tunduk, maka setan pun semakin merajai diri kita. Karena untuk menguasai manusia, setan membutuhkan hawa nafsu. Yang terakhir, maka ada satu riwayat yang mengatakan malaikat tuh sering komplain kepada manusia ini, ya Rabb, kenapa kau jadikan manusia ini durhaka-durhakanya minta ampun. Ya, udah dikasih bumi tempat tinggalnya, dijaga dari kehancuran, ditumbuhkan makanannya, udaranya, oksigennya gratis, disehatkan jantungnya, disehatkan ginjalnya, masih aja durhaka. Sholat 5 waktu, sujud aja nggak mau. Coba nanti dicabut ginjalnya baru tahu dia. Akan begitu. Komplain malaikat. Ya gimana ini? Gak usah aja diciptakan manusia kayak gini. Banyak durhaka saja ini kepadamu. Kamu tahu kenapa manusia durhaka? Gak tahu ya Rabb, kenapa?
Coba sekarang diperintahkan malaikat cabut hawa nafsu semua penduduk desa itu, cabut hawa nafsunya. Dicabutlah hawa nafsu seluruh manusia di sebuah desa. Maka ketika dicabut hawa nafsu mereka, semua mereka ini tidak mau lagi mencari nafkah, tidak mau nikah, tidak mau bangun rumah mewah-mewah. Mereka ke masjid aja, ibadah aja. Bingung malaikat, ibadah aja. Kok sama kayak kita ya, katanya. Nggak ada lagi. Maka hawa nafsu itu diciptakan Allah bukan untuk kejahatan. Hawa nafsu kita diciptakan Allah untuk memakmurkan bumi. Kalau nggak ada hawa nafsu, nggak ada pesawat, nggak ada masjid secantik ini, nggak ada mobil. Kita nggak akan mau nikah kalau nggak ada hawa nafsu. Makanya kalau kita benar-benar puasa, syahwat kita ke wanita kan udah hilang, nggak ada, udah melemah, hambar semuanya. Ya? Tidak ada yang membuat kejahatan hawa nafsu. Tapi di dalam Islam hawa nafsu ini tidak boleh dibunuh. Maka Islam tidak mengenal rohbaniin, tidak mengenal kependetaan. Tidak boleh jadi pendeta, karena kita punya fitrah. Hawa nafsu itu dikendalikan saja. Dia tundukkan kepada kita. Kita tundukkan saja, dia ngikut kita. Itulah orang yang sempurna imannya dan orang yang cerdas. Dalam pandangan Allah dan Rasulnya, al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas dalam pandangan Allah, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tenang. Dalam keadaan miskin sudah tenang, dalam keadaan kaya apalagi, dalam keadaan sedih dia bisa masih tenang, dalam keadaan berbahagia tidak masih tenang. Kendalikan hawa nafsu. Dan Nabi juga mengatakan dengan jelas bahwa sesungguhnya la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba lima jitubi. Tidak bisa sempurna imanmu sampai kamu mampu mengendalikan hawa nafsu. Maka orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, terutama ke perempuan, disuruh nikah. Karena nikah itu separuh dari agama sudah disempurnakan. Bertakwalah kepada separuh yang lain. Kenapa? Karena hawa nafsu itu memang harus dikendalikan untuk mencapai puncak kesempurnaan iman. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.